Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Pak Suhardi, masih dalam video pembelajaran matematika. Untuk kali ini kita masih membahas materi bilangan bulat, materi kelas 7. Nah, ini materi terakhir dari pokok bahasan bilangan bulat dan bilangan pecahan. Yaitu materi tentang bentuk baku, KPK, dan FPP. Ada yang masih ingat KPK, FPP? Ya, ini materi yang sudah pernah dipelajari di SD. KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Dan FPP itu faktor persekutuan terbesar. Oke, kita pelajari satu persatu. Yang pertama kita pelajari dulu tentang bentuk baku. Bentuk baku adalah bentuk yang dapat menggambarkan bilangan yang sangat besar atau bilangan yang sangat kecil. Cara penulisan bentuk baku ada dua, yaitu yang pertama bentuk baku bilangan yang sangat besar. Kita menuliskannya dengan cara A dikalikan 10 pangkat N. Di sini dengan A-nya adalah bilangan lebih besar atau sama dengan 1 dan kurang dari 10. Yang kedua, penulisan bentuk baku bilangan yang sangat kecil. Kalau sangat kecil adalah penulisannya A dikali 10 pangkat negatif N. Pangkat negatif ini menggambarkan pembagi, ya. Jadi A dibagi 10 pangkat N sebenarnya. Dengan A-nya lebih besar atau sama dengan 1 dan kurang dari 10. Oke. Kita perhatikan contohnya. Contoh, bagaimana kita menuliskan 75, ini nolnya ada 9 berarti miliar. Ya. Bagaimana cara kita menuliskan 75 miliar? Caranya kita buat, karena ini sangat besar, berarti kita pakai bentuk baku yang atas, yaitu A dikali 10 pangkat N. Oke, kita tulis di sini. Berarti ini kita lihat angka depannya. Kalau kita tulis 75, ini tidak memenuhi syarat A, karena A-nya harus lebih besar atau sama dengan 1 kurang dari 10. Oh, berarti kita tulis di sini A-nya adalah 7,5. Nah, kita kalikan 10 pangkat. Nah, ini kita hitung. N-nya adalah kita hitung di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kan komanya ada di sini. Ya. Berarti ini juga 5-nya dihitung. 10. Berarti di sini 10 pangkat 10. Jadi bentuk baku dari 75 miliar adalah 7,5 kali 10 pangkat 10. Kalau bilangan yang sangat kecil, seperti ini misalnya. 0,00000628. Berarti kita tuliskan di sini, kuncinya ada di sini, 628. Sama dengan 628. Nah, kita cari yang memenuhi syarat ini. Berarti di sini komanya ada di 6 koma sini. Ya, kalau di sini komanya 62 sudah lebih dari 10. Berarti 6,28 kali 10 pangkat negatif. Ya, karena ini bilangannya sangat kecil, pangkat negatif. Negatif berapa? Ya, kita hitung aja. 1,
2, 3, 4, 5, 6. Di sini kan ya komanya ya. Berarti 6-nya ikut 7. Oh, berarti di sini pangkat negatif 7. Paham ya? Sekali lagi, untuk membuat bentuk baku dari sebuah bilangan yang sangat besar, kita menuliskan A dikali 10 pangkat N. N-nya positif. Kalau bilangan yang sangat kecil, A dikali 10 pangkat negatif N. Dengan A-nya adalah bilangan lebih dari atau sama dengan 1 dan kurang dari 10. Begitu cara penulisan bentuk baku. Selanjutnya kita pelajari tentang KPK dan FPB. KPK atau kelipatan persekutuan terkecil merupakan bilangan terkecil di antara kelipatan-kelipatan persekutuannya. Sedangkan FPB atau faktor persekutuan terbesar merupakan bilangan terbesar di antara faktor-faktor persekutuannya. Diingatkan lagi melalui contoh, tentukan KPK dari 12 dan 20. Berarti karena ini KPK, kelipatan persekutuan terkecil, kelipatan, kita cari kelipatan dari 12 dan 20. Terus kita tentukan kelipatan persekutuannya. Kelipatan dari 12 dan 20. 12. 12 ini berarti kelipatannya adalah 24. Tambah 12 berarti 36. Tambah 12 lagi 48. Tambah 12 lagi 60. Tambah 12 lagi 72. Tambah 12 lagi 84. Tambah 12 lagi 96. Tambah 12 lagi 108. Tambah 12 lagi 120, dan seterusnya. Ya, masih lanjut ke sana. Sekarang kita cari kelipatan dari 20. 20. 20 tambah 20, 40. Tambah 20, 60. Tambah 20, 80. Tambah 20, 100. Tambah 20, 120, tambah 20, 140, tambah 20, 160, dan seterusnya. Oke, di sini kita bisa temukan namanya kelipatan persekutuan. Nah, yang dimaksud kelipatan persekutuan itu adalah kelipatan yang nilainya sama. Di sini dilihat antara kelipatan 12 dan kelipatan 20 mana yang sama. 24 tidak ada, 36 tidak ada, 48 tidak ada, 60. 60 ini juga punya 60. Selanjutnya 72 tidak ada, 84 tidak ada, 96 tidak ada, 108 tidak ada, 120 ada ya. 120. Ini juga 120. Kalau kita lanjutkan nanti kita akan menemukan lebih banyak kelipatan persekutuan lagi. Tapi di sini kita bisa menemukan 2 buah, yaitu 60 dan 120. Dan seterusnya pasti masih ada lagi ya. Nah, di antara beberapa kelipatan persekutuan yang kita dapatkan ini, yang dimaksud dengan KPK atau kelipatan persekutuan terkecil, yang paling kecil mesti yang paling depan. Berarti KPK dari 12 dan 20 adalah siapa? 60. 60 pasti yang paling kecil 60. Itu pengertian dari KPK. Selanjutnya tentang FPB. Kita cari FPB dari 12 dan 20. FPB itu tadi
faktor persekutuan terbesar. Berarti kita cari faktor dari 12 dan 20. Kalian masih ingat faktor? Faktor dari 12. Faktor itu adalah bilangan bulat yang habis membagi. Berarti kalau faktor dari 12 adalah bilangan bulat, di sini bilangan bulat positif ya. Bilangan bulat positif yang habis membagi 12. Ya. Kita cek 12 faktornya bisa dibagi 1 pasti. 12 juga bisa dibagi 2. Ya kan? 12 bagi 2, 6. 12 bisa dibagi 3. 12 bisa dibagi 4. Ya kan? Selanjutnya 12 bisa dibagi 5 tidak bisa, bagi 6. 12 bisa dibagi 7 tidak bisa, 8 tidak, 9 tidak, 10 tidak, 11 tidak, dibagi 12. Pasti ya, 12 bagi 12, 1 ya. Ini faktor dari 12. Sekarang faktor dari 20. Kita cek yang bisa bagi 20, 1 pasti. 20 bisa dibagi 2, ya. Bisa dibagi 3? Tidak. Bisa dibagi 4? Bisa. Bisa dibagi 5? Bisa dibagi 6? 20 bagi 6? Tidak bisa. 7 tidak bisa. 8 tidak. 9 tidak. 10. Bagi 10 ya. Dan 20. Oke. Di sini kita bisa menemukan beberapa yang sama. Faktor yang sama dari 12 dan 20 yaitu 1 ini sama 2 sama-sama 2 dan 4. Ada 3 faktor persekutuan ya, namanya faktor persekutuan ya. Faktor persekutuan dari faktor persekutuan dari 12 dan 20. Siapa aja faktor persekutuannya? 1, 2, 4. Nah, yang dimaksud dengan FPB atau faktor persekutuan terbesar berarti di antara faktor persekutuan ini yang nilainya paling besar siapa? 4. Oh, berarti FPB dari 12 dan 20 adalah 4. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan contoh yang ketiga. Tentukan KPK dan FPB dari 72 dan 80. Di sini kalau kita menggunakan cara sebelumnya, ini nanti hasilnya kemungkinan akan lama selesainya dan angkanya akan sangat besar, terutama ketika mencari KPK. Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan faktor prima. Atau mungkin istilah yang sering dipakai menggunakan pohon faktor. Begini caranya menggunakan pohon faktor. Pertama kita tentukan faktor prima dari 72. 72 dibagi 2. Hasilnya adalah 36. 36 kita juga masih bisa dibagi 2, yaitu 18. 18 juga masih bisa kita bagi 2, 9. 9 kita bagi 3, hasilnya adalah 3. Jadi di sini kita bisa artikan kalau 72 itu adalah 2 pangkat 1, 2, 3, 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Jadi sekali lagi 72
itu sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2. Selanjutnya kita cari faktor prima dari 80. Kita cari di bawah sini. 80 kita bagi 2, hasilnya 40. 40 kita juga bisa bagi 2, hasilnya 20. 20 kita bagi 2, hasilnya 10. 10 kita bagi 2, hasilnya 5. Jadi 80 itu sama dengan 2 pangkat 4 ya. 1, 2, 3, 4 dikali 5 pangkat 1. Nah, di sini ketika kita mencari KPK, kuncinya adalah berarti kita cari di sini kalau ada yang kembar pangkat terbesar, ini 2 pangkat 3, sini 2 pangkat 4, berarti yang diambil adalah 2 pangkat 4. Ya, berarti di sini kita tulis 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2. Di sini tidak ada 3. Kalau tidak ada 3, berarti 3-nya sini pangkat 0. Tadi kunci dari KPK adalah pangkat terbesar. Nah, 3 pangkat 0 dengan 3 pangkat 2, besar 3 pangkat 2, berarti kita tulis di sini 3 pangkat 2. Kalikan, di sini ada 5, 5 pangkat 1, di sini nggak ada. Di 72 nggak ada 5. Oh, berarti kalau nggak ada 5-nya pangkat 0. Sini pangkat 0, yang bawah pangkat 1, berarti yang diambil adalah yang pangkat 1. KPK. Kelipatan persekutuan terkecil, tapi kata kuncinya adalah ambil pangkat yang lebih besar. Oke, kita tulis di sini. Berarti 2 pangkat 4 itu sama dengan 16 ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2, 16. Dikali 3 pangkat 2 itu adalah 3 kali 3, 9. Dikali 5. Trik menghitungnya adalah 16 kita kalikan 5 terlebih dahulu supaya lebih mudah. Ya, 16 kali 5 itu sama dengan 80. Ya kan? 80 terus di sini 9. 80 kali 9, 8 kali 9 72, berarti 720. Jadi KPK dari 72 dan 80 adalah 720. Dan selanjutnya ketika mencari FPB, faktor persekutuan terbesar, kata kunci dalam menyelesaikan menggunakan pohon faktor ini adalah pangkat terkecil. Yang diambil pangkat terkecil. Di sini kita lihat 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. 3 dengan 4. Kecilan 3, berarti yang diambil 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 di sini nggak ada, berarti 3 pangkat 0 kali 5 pangkat 0, 5 pangkat 1, berarti di sini 5 pangkat 0. Iya, berarti di sini 2 pangkat 3 berapa? 8 kali 3 pangkat 0, 1. 5 pangkat 0, 1. Jadi hasilnya FPB adalah 8. Itu salah satu cara mencari FPB dan KPK menggunakan pohon faktor. Ada cara lain lagi selain pohon faktor yang bisa kita lakukan yang mungkin sudah pernah kalian pelajari, yaitu dengan menggunakan pembagian, ya, menggunakan pembagian sejajar. Caranya seperti ini. 72, 80, gitu ya. Nah, kita bagi di sini, sama-sama kita bagi. 72 kita misal bagi 2. Nah, ketika 72 bisa dibagi 2, berapa berarti? 36, 80 bagi 2, 40. Oh, berarti ini dua-duanya bisa dibagi. Kita bagi 2 lagi. Ini hasilnya adalah 18. Di sini 20. Kita bagi 2 lagi masih bisa. Ini hasilnya 9. Di sini hasilnya 10. Kalau kita bagi 2 lagi,
Hasilnya sini tidak bisa, ya. Di sini hasilnya 5. Sudah tidak ada yang bisa dibagi 5? Kita bagi 3. Ya, kita bagi 3, 9 bagi 3, 3, 5 bagi 3, tidak bisa. Kita bagi 3 lagi, ini kita bagi 3, 1, ini tidak bisa. Kita bagi 5 ya. Terakhir, supaya untuk menghabiskan yang sebelah kanan, sini bagi 5, 1. Di sini ketika yang bisa kita kalikan dua-duanya, di sini yang bisa kita bagi dua-duanya, kita beri tanda di sini. Bisa jalan semua. Di sini sudah tidak bisa jalan semua. Nah, FPB itu yang ditandai. Ya, berarti FPB-nya 2 kali 2 kali 2. 8. Gitu ya. Kalau KPK, kita kalikan semuanya di sini. 2 kali 2, 4. Kalikan 2, 8. Ini kalikan 2, 16. 16 kalikan 3. Hasilnya 48. 48 kalikan 3. 144. 144 kali 5 adalah 720. Kita kalikan semuanya ya ketika mencari KPK. Kalau FPB yang bisa membagi dua-duanya. Oke, kita contoh lagi biar lebih jelas. Tentukan KPK 24, 36, dan 60. Kita bebas mau menggunakan cara yang mana? Di sini Pak Guru mau coba menggunakan cara yang pembagian sejajar ini ya. Pembagian sama ini. 24, 36, 60. Kita bagi di sini. Pertama bagi 2 dulu. Ya, kita bagi 2, 24 bisa dibagi 2, 12. 36 bisa dibagi 2, 18. 60 bisa dibagi 2, 30. Oh, bisa membagi semua, kita tandani. Masih bisa kita bagi 2. 12 kita bagi 2, 6. 18 kita bagi 2, 9. 30 kita bagi 2, 15. Oh, ini juga masih bisa. Kita beri tanda. Selanjutnya kita masih bisa bagi 2 lagi ya. 6 bagi 2, 3. 9 dibagi 2, tidak bisa. 15 dibagi 2, tidak bisa. Biarkan. Selanjutnya kita bagi 3. 3 bagi 3, 1. 9 dibagi 3, 3. 15 dibagi 3, 5. Oh, ini juga bisa membagi semuanya, kita beri tanda. Oke ya, ini sudah habis. Oh, ini kita bagi 3 lagi. Bagi 3, 1 bagi 3, sudah. 3 bagi 3, 1. 5 bagi 3, tidak bisa. Berarti masih ada 5 ya ini ya. 5 kita terakhir bagi 5. Berarti habis ini 1. Oke. Kita cari di sini KPK. Mencari KPK kita kalikan semuanya nih. 2 pangkat 3. Ada 3 kan? Kalikan. 3-nya ada 2. Kalikan 5. Hasilnya adalah 2 pangkat 3 itu 8. Kalikan 3 pangkat 2 itu 9. Kalikan 5. Oke ya. Lebih mudah kita kalikan dulu 8 kali 5. Berapa 8 kali 5? 40. 40 kita kalikan 9. Hasilnya adalah 360. Kalau mencari FPB, berarti kita yang beri tanda. Yang diberi tanda tadi, 2-nya ada 2, berarti 2 pangkat 2, kalikan 3. 2 pangkat 2 itu 4, kalikan 3. Hasilnya adalah
12. Seperti itu cara mencari KPK dan FPB. Ada bermacam-macam cara. Silahkan kalian pelajari sesuai cara yang sudah kalian pahami atau kalian tertarik menggunakannya. Jadi tidak harus pakai cara pohon faktor, tidak harus pakai cara pembagian yang ditulis sejajar, atau dengan cara mencari kelipatan dan faktor secara manual. Oke, selanjutnya bisa kalian perhatikan di sini ada kegiatan siswa. Ada Yanto pergi ke kolam renang setiap 4 hari sekali. Yogi pergi ke kolam renang setiap 5 hari sekali. Januar pergi ke kolam renang setiap 6 hari sekali. Pada hari Sabtu, mereka pergi bersama-sama ke kolam renang. Pertanyaannya, setelah berapa hari mereka akan pergi bersama-sama lagi ke kolam renang? Yang B, pada hari apakah itu? Berarti di sini kalian harus mencari KPK atau FPB. Coba dipikirkan. Karena ini perginya setiap 4 hari, setiap 5 hari, setiap 6 hari. Ya, ini bisa digunakan untuk latihan kalian sehingga bisa mengukur pemahaman kalian. Selain tentunya soal-soal di buku siswa atau di modul-modul yang sudah disediakan oleh Bapak Ibu guru kalian. Terima kasih kalian sudah memperhatikan pembelajaran pada hari ini. Sekali lagi, jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat untuk belajar. Dan mari kita bersama-sama berdoa, semoga yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Kalau kalian merasa video ini menarik, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe-nya. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.